Pewarisah Tahta Mojopahit bagian 8. Ki Ageng Pengging tersenyum. Dia tidak menjawab lagi. Jawaban Ki Ageng Pengging sangatlah tulus. Namun Ki Wanasalam tetap tidak bisa menangkap ketulusan itu. Dia masih curiga. Curiga jikalau jawaban itu bernilai ambigu. Tidak murni spiritual, namun tersirat juga maksud Ki Ageng Pengging mempunyai rencana merebut tahta Demak Bintara. Pikiran Ki Wanasalam yang sudah terpola dengan kecurigaan, tidak bisa melihat ketulusan kata-kata Ki Ageng Pengging. Melihat orang yang pikirannya seliar ini, maka percuma Ki Ageng Pengging mengulangi kata-katanya. Beliau lantas memilih diam dan tersenyum. Senyum geli seseorang yang melihat keserakahan tampak di depan matanya. Keserakahan manusia yang terobsesi keduniawian. Dan lagi-lagi, senyum ini diartikan lain oleh pikiran Ki Wanasalam. Pikiran yang sudah penuh dengan setan-setan liar, jika Ki Wanasalam sadar, dia seharusnya malu. Malu kepada sosok pemuda yang umurnya terpaut jauh dengannya, namun batinnya lebih tulus daripada batinnya sendiri, dan pada akhirnya, Ki Wanasalam menyampaikan amanat Sultan Demak. Dia mengeluarkan surat keputusan Sultan Demak. Sembari berdiri, dia membacakan surat keputusan tersebut. Surat tersebut berisi, mulai semenjak hari yang tertanda dalam surat keputusan Sultan Demak, Ki Ageng Pengging dilepas dari jabatannya sebagai Adipati Pengging. Dan, Pengging bukan lagi wilayah tersendiri. Pengging akan dimasukkan ke wilayah terdekat. Untuk sementara, menunggu keputusan lebih lanjut, Ki Ageng Pengging harus tetap memimpin Pengging dan tetap menjaga keamanan Pengging. Gemparlah seluruh prajurit Pengging mendengar surat keputusan Sultan Demak tersebut. Sedang, Ki Ageng Pengging malah tersenyum puas. Karena dengan lepasnya jabatan sebagai adipati dari pundaknya, maka setidaknya, rasa ketidakterimaan beliau akan tahta yang direbut Raden Patah, yang masih tersisa sedikit di relung hatinya, bisa dimatikan. Namun, tidak begitu bagi para prajurit Pengging. Banyak yang menahan amarah ketidakterimaan, selesai membacakan surat keputusan Sultan Demak, Ki Patih Wanasalam, menggulung surat tersebut, menyimpannya kembali dan duduk. Lantas Ki Patih berkata, mulai hari ditetapkannya surat keputusan ini, Ananda Ki Ageng Pengging sudah bukan lagi seorang adipati. Dan atas perintah Kanjeng Sultan Demak, Ananda harus menghadap ke Demak demi menunjukkan kesetiaan Ananda. Ki Ageng menjawab, Ki Patih, apa perlunya hamba menghadap ke Demak? Toh sekarang saya bukan siapa-siapa lagi. Sudahlah, saya sekarang hanyalah orang sudra, wong cilik. Kanjeng Sultan Demak seyogianya jangan lagi mencurigai hamba. Ki Patih berkata tegas. Ini adalah perintah seorang sultan. Dan beliau memberi waktu bagi Ananda 3 tahun ke depan. Dan, upacara pelepasan jabatan pun segera dilakukan. Setelah upacara usai, Ki Wanasalam kembali ke tempat istirahatnya. Dan Ki Ageng Pengging, kembali ke dalam agung berita dilepasnya jabatan adipati dari pundak Ki Ageng Pengging, segera menyebar ke seluruh penjuru Pengging. Menyebar dari mulut ke mulut. Ketidakpuasan pun terdengar. Banyak yang tidak bisa menerima akan hal tersebut. Keesokan harinya, kembali Ki Wanasalam bertemu Ki Ageng Pengging untuk berpamitan. Hari itu, Pengging gempar. Para lurah prajurit Pengging memohon menghadap kepada Ki Ageng Pengging demi untuk menanyakan maksud keputusan tersebut. Dan kepada para lurah prajurit Pengging, Ki Ageng mengiyakan keputusan beliau tersebut dan seluruh masyarakat Pengging diminta menerima kenyataan ini. Bagaikan menelan pil pahit para lurah prajurit mendengarnya. Ki Ageng Pengging lantas memberikan kepada mereka, untuk bergabung menjadi prajurit kadipaten yang bakal dipasrahi wilayah Pengging kelak atau melepaskan jabatan sebagai prajurit dan bertani, para lurah prajurit segera mengumpulkan prajurit Pengging. Kepada mereka, para lurah prajurit menawarkan pilihan dari Ki Ageng Pengging. Dan sungguh tidak disangka, seluruh prajurit menyatakan hendak meletakkan senjata dan memilih menjadi petani biasa, mengikuti junjungan mereka, Ki Ageng Pengging, dan, di Demak, kabar dilepasnya jabatan Ki Ageng Pengging sebagai adipati pun merebak pula. Ki Wanasalam sudah menyampaikan hasil dia diutus ke Pengging. Sultan Demak sedikit berlega hati. Namun manakala dia mendengar bahwasanya Ki Ageng Pengging tampak enggan untuk menghadap ke Demak, kecurigaannya kembali muncul, tinggal menunggu waktu. Jika sampai 3 tahun mendatang Ki Ageng Pengging tetap tidak menghadap ke Demak, maka tidak ada jalan lain. Cucu Prabu Brawijaya V itu harus disingkirkan seperti halnya Syekh Lemah Abang. 28 Desember 2009, by Damar Syashanka.